lagi Ya. pertanyaan titipan dari pemirsa setia YouTube Ngopi Bareng ini terkait dengan sila kelima. Ini agak melenceng dikit dari kita bukan ke sila kelima tadi di keadilan sosial yang tapi ini terkait ekonomi. Ada yang tanya gimana sih kalau tentang hukum pinjam di bank. Kan ada orang yang pinjam di bank untuk renovasi rumah seperti itu atau misalnya itu gimana hukumnya? Hukumnya ya kembali kepada keputusan bank secara internasional, di mana asasnya harus saling ridho atau saling menolong antar pihak bank dan pihak nasabah yang kredit, di mana kucuran atau bantuan dari bank itu tidak boleh selain untuk pengembangan usaha, di mana nanti bagi hasilnya ya dibagi loro soal berapa persen itu ya, kesepakatan yang tak tertulis lah. Artinya jika minjam bank untuk membangun rumah ya haram lah untuk renovasi rumah. Iya sama saja, bukan untuk usaha ya haram. Bukan peruntukannya walaupun pihak bank mengucurkan, ini berarti oknum karena sebelum mengucurkan pasti survei lapangan. Dan kalau ini jujur, tadi telah jujur ya untuk renovasi rumah tinggal, maka ini bukan untuk usaha. Ini kok dikucurkan, berarti ini tidak bertanggung jawab sebagai petugas bank di lapangan yang meninjau peruntukan pinjamannya ini untuk apa. Jika tidak untuk usaha ya nggak boleh dikucuri. Tidak selain untuk usaha. Nah iya, tanya sendiri itu ya. Setiap kalau banter pinjaman yang seperti itu, akhirnya rumahnya ini dianggap aset usaha, sehingga nanti kalau nggak bisa mengembalikan itu disita. Mungkin itu dalam rangka biar kemitraan usahanya. Umumnya uang nek ngenteni duit ngelompok gak iso gawe omah. Selama digawe omah berarti gak sah itu. Gak sah. Ini nggak boleh. Indah wa rasul gitu biasanya. Kedua belah pihak harus jujur. Kadang nasabah jujur, pihak bank yang nggak jujur, atau sebaliknya pihak nasabah yang nggak jujur sebetulnya untuk renovasi rumah tapi dibilangnya untuk usaha ini milik temannya, nanti calling-callingan ya, ini kan nggak jujur ya. Ketidakjujuran itu pasti akan kembali, dampak negatifnya kembali kepada dirinya sendiri. Sebagian kecil untuk usaha, sebagian besar untuk renovasi. Itu nakalan yang lebih banyak. Iya, nakalan itu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu menipu Allah, menipu Tuhan. Tidak akan mungkin bisa menipu Tuhan. Kalau menipu pihak bank bisa mudah, menipu person, menipu siapa orang gampang, tapi menipu Tuhan tidak pernah bisa. Walaupun begini, misalkan ya, saya pinjam di bank, memang peruntukannya kemudian untuk renovasi dan lain sebagainya. Dan saya ini juga mampu nanti untuk membayar, artinya ada aset-aset entah berupa tanah, entah berupa apapun untuk menutupi itu. Ya itu berarti udah siap resiko, nggak apa-apa. Untuk yang siap resiko, iya, itu resiko sudah dipersiapkan ya nggak apa-apa. Tapi tetap itu menyalahi prinsip perbankan, prinsip aturan perbankan
secara umum bahwa karena jika pihak bank itu tahu ini pinjaman kredit ini tidak dipakai usaha, kok memberikan, ini berarti tidak saling menolong. Ini mencekik atau membunuh ini. Itu menyalahi aturan. Kita selama ini pinjam bank, Ya, kita tidak lihat peruntukannya itu apa gitu ya. enggak. Bank itu bukan lembaga sosial ini. Bukan lembaga sosial. Kalau salik itu Dia lembaga Rencana tubuh villa. syarikah, lembaga koperasi, Sirkah. lembaga syirkah itu. Yang asasnya harus 3. 1, antaradin bainahuma. Antaradin, saling ridho antar keduanya. Wadabahurin bainahuma, saling menguntungkan dan diuntungkan. Wa ta'awunin bainahuma, saling menolong dan saling ditolong. Ketiga unsur muamalah ini harus tidak boleh dilanggar, tiga-tiganya. Jika satu saja tidak ada, maka fasad, rusak. Ikatan ekonomi atau pinjam di bank tadi itu, jika salah satu saja tidak dipenuhi 3 syarat ini, ya rusak atau haram jadinya. Pinjam di bank kok susah ya ternyata. Nggak susah. Bukan Sebenarnya- susah gitu. Karena sebenarnya kalau saya tangkap yang dari penjelasan Gus tadi, di kenyataan lapangan, ketika seseorang pinjam bank, kemudian peruntukannya dialihkan dari yang semestinya, ini tanda kutip kayak dipastikan kemudian usahanya itu hancur malah. Ya karena menyalahi aturan, menyalahi aturan perbankan pinjam meminjam itu. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan agama bagaimana? Kami memahami itu pesan Nabi, disuruh segerakan Bayar bayar hutang. hutang. Nah, berarti di situ tersimpan bahkan hadis-hadis tentang hutang yang sebegitu pentingnya, seseorang bahkan tidak bisa masuk ke surga sebelum memberesi hutangnya dan lain sebagainya. Ini berarti terkandung makna dilarang hutang kecuali kepepet apa begitu? Memang hutang itu dibolehkan bagi yang terpaksa. Hukumnya boleh hutang itu hanya bagi yang terpaksa. Nah, makna terpaksa ini ya harus jujur, ya darurat, kepepet. Kenapa? Ya karena kalau nggak darurat ya nggak boleh. Bolehnya karena darurat. Level terpaksanya tiap orang mungkin beda-beda ya. Bukan begitu, ya harus jujur menilai diri sendiri sudah masuk kategori terpaksa apa memaksakan diri. Walaupun ada jaminan. Kalau itu ya berarti bukan memaksakan diri. Tapi kalau getun kok nek jaminannya Jadi harus disiapi resikonya. Iya. Nah, ini kasus yang banyak mungkin agar kami lebih paham lagi. Saya pinjam atau kredit, taruhlah kredit mobil. Nah, sementara kalau saya mau beli cash, saya nggak ada uang Ya. untuk beli cash. Kendaraan ini saya butuhkan untuk operasional usaha dan lain sebagainya. Di sisi lain, saya mampu ini untuk membayar cicilannya tiap bulan. Nah, ini bagaimana? Kemudian jika memang saya tidak punya penghasilan tetap, ini yang tadi yang satu, kalau saya punya penghasilan tetap yang di situ tiap bulannya saya mampu untuk mengangsur kreditan itu. Di sisi yang lain, ada mereka memaksakan juga untuk kredit, sementara penghasilannya tidak tetap. Artinya kadang usaha wira swasta, kadang kalau pas rame ya
ringan, enteng untuk bayar kredit. Tapi ketika pas sepi, musim corona gini, ya agak sulit. Ya, Bagaimana di masing-masing? hukum asalnya, hukum hutang asalnya itu boleh bagi yang mampu nyaur. Boleh, tidak haram, tidak dilarang. Hukumnya jais, boleh. Bagi siapa? Bagi yang mampu nyaur. Ya, makna mampu nyaur ini ya, kalau kredit mobil misalnya, sudah dihitung bahwa cicilan DP 30%, kemudian cicilannya 3 atau 4 juta per bulan. Misalnya dari pendapatan tiap bulannya ini sudah dihitung untuk kebutuhan keluarga dan sebagainya sekian, sisanya 4 juta atau 5 juta. Nah, ini mampu, boleh. Tapi kalau di total kebutuhan rumah tangga sekian, sisanya 2 juta. Sementara mengambil cicilan yang 4 juta ini, berarti ini belum boleh. Ini memaksakan kemampuan. Boleh bagi yang mampu nyaur. Lah yang nggak mampu atau memaksakan sampai nabrak-nabrak, ya nggak boleh hukumnya. Mobil bekas aja. Ya iyalah. Belajar konaan. Ya kepingin cek gaya. Ya. Gua pokoknya gak ngerti kona anjing ya. Sebetulnya kalau mau memahami agama dengan hati tanpa ikut serta, nafsu tidak ikut serta, ya tahu batas dan harus memenuhi syarat rukun. Nah, kalau tidak memenuhi terus dipaksakan, ya pasti berakibat fatal. Itu yang salah ya pelaku agama itu sendiri. Atau bisa nggak orang yang hutang itu dihukumi isi kerso? Ya memang. Jadi seakan-akan gini, saya misalkan hutang, ya nanti 1 bulan lagi saya bayar. Berarti di kondisi saya ketika saya bilang ingin hutang ke Gus Anan, saya pinjam uangnya 1 juta, nanti bulan depan saya bayar. Ini seakan-akan di dalam diri saya ini tadi masih hidup Nggak 1 bulan boleh. lagi. Lah iya nggak boleh itu di kerso. Maka setiap orang yang berhutang terhadap yang memberi hutang harus memberikan jaminan. Harus memberikan aset yang dibuat untuk sebagai jaminan. Kan seperti itu. Kemudian diperintahkan wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jika kalian bertransaksi utang piutang, hendaknya ditulis. Ini agar keeker-ekeran dan sebagainya lah. Kemudian diingatkan kalau sudah mau dekat janjinya, si piutang juga harus menepati janjinya agar tidak merugikan orang lain. Kalau kaitannya dengan hukum riba itu gimana? Itu tidak saling ridho dan tidak saling melanggar ketiga asas muamalah tadi, yaitu saling rela. Jika pinjam 1 juta mengembalikannya 1.300.000, siapapun ya sesungguhnya tidak rela lah, karena bunganya terlalu besar. Telah disepakati di dunia Islam, di perbankan Islam syariah itu, saya dulu pernah ikut pelatihan ilmu dasar ekonomi Islam di Mesir. Tidak boleh keuntungan atau bunga itu lebih dari 2,5. Jika lebih dari itu, ya itulah yang dimaksud riba itu. Maka 1 juta misalnya, 2,5-nya ya berapa? 2,5%-nya 25.000 ya. Iya, lebih dari itu disebut riba. Ini kesepakatan mengacu kepada hukum zakat itu. Nah, praktek di bank-bank internasional pun juga sesungguhnya seperti itu sudah. Bank konvensional itu bunganya tidak lebih dari 2,5. Jika lebih dari itu, ya itulah riba. Apalagi kan
kalau kita pinjam, kalau ke bank-bank atau lembaga keuangan yang resmi itu pasti tanda tangan itu harus menyertakan, kalau nggak istri atau keluarganya atau walinya atau apa itu kan gitu. Artinya harus diketahui oleh orang lain, tidak. Iya, bagi suami istri, seorang istri tidak boleh pinjam tanpa sepengetahuan suami, haram hukumnya. Ayo. 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 Dan yang memberi hutang, Ngelintuti Bang Iwan. kalau yang memberi hutang itu terus memberi padahal tanpa sepengetahuan suami, itu berarti sama-sama ya maling lah, kerjasama maling itu. Nah kalau secara personal kan nggak pakai begitu. Loh, ya itu nggak boleh. Nggak, secara personal kayak misalkan tadi, misalkan Mbak Wulan, aku pinjam uangnya kok 1 juta. Lah ya nggak boleh, bukan harus seizin dan seridho suami. Nggak, suami tidak harus seizin seridho si istri, enggak. Ayo, jongor lah. Enggak. Jalur keadilan batin, ayo. Ayo, jongor lah bisa. Artinya tidak hanya istri, berarti saya menyimpulkan di sini bagi anak yang belum mapan secara ekonomi, jika dia melakukan transaksi pinjam meminjam, ini harus sepengetahuan orang tuanya. Harus seizin dan seridho kedua orang tuanya. Sebenarnya apa? Biasanya ya kadang tanpa pengetahuan suami. Haram itu. Ya nggak boleh, dilarang itu. Pelanggaran itu. Cekap. Ya sama-sama Mbak Ulan. Iya. Ya ya. Kalian Ojo kita juga ojo dibaleni ke bulan. mohon pamit. Ya ya, monggo monggo. Oke, terima kasih. Sama-sama ya. Mohon pamit ini mau. Ya. Nggih. Monggo monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi